Tapi karena tak tahu pelacuan, apalagi ngamuk kah gitu. Ya, tapi kan mereka nggak punya malu juga Gila-gila nggak mungkin. kata. Iya, gila-gila kata itu. Kalau saya punya harapan cuma satu, Gus. Mudah-mudahan kibin-kibin ini sadar gitu loh, karena ini juga saudara-saudara kita. Kalau mukibin-mukibitnya itu masih 99% itu masih besar kemungkinan untuk sadar gitu. Tapi kalau kabibnya ya mustahil gitu loh. Assalamualaikum, Gus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Apa kabar? Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Sehat. Lanjut, lanjut. Cuma kan ini tergantung bagaimana caranya kita itu menyampaikan kepada mereka dan tergantung bagaimana mereka itu merespon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan tidak sama kan, setiap orang itu di dalam menyampaikan dan merespon itu nggak sama. Tapi mudah-mudahan semuanya dapat hidayah terus dia sadar. Iya, Yang minimal belajar sadar lah, Gus. ya sulit, sulit karena begini ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan apa namanya maklumat dalam Quran itu? Innama ulul albab. Yang bisa sadar itu hanya orang-orang ulul albab. Ulul albab itu apa sih? Hati dan pikirannya lurus. Hati dan pikirannya itu lurus. Itu ulul albab itu. Jadi ketika dia itu menyikapi segala sesuatu, dia tidak tergantung dengan ini, tergantung dengan ini, tidak terpengaruh dengan aku ini itu enggak. Nah itu bisa, tapi kalau orang ketergantungan ya enggak bisa. Intinya itu jangan menggantungkan diri kita kepada siapapun, karena jelas kan dalam surat Al-Ikhlas itu kan, Qul Ya. huwallahu ahad, Allahus somad, ya kan? Allahus somad ini hanya Allah tempat kita bergantung, jangan bergantung kepada yang lain-lain. Karena kalau kita bergantung dengan yang lain-lain, walaupun dalam hati sanubari kita itu menyadari, nah untuk mengekspresikan isi dalam hati sanubari kita yang sadar ini sulit karena ketergantungan. Gitu. Tergantung secara ekonomi, tergantung secara pergaulan, punya repot kalau begitu. Ya, ya. Saya nggak kebayang cuma begini, Gus. Ini di zaman yang sekarang. Bagaimana di zamannya Rasul di saat adanya beliau, Gus? Apa di barisan yang mana mereka itu, gitu loh, Gus? Ya kalau kita menilik sejarah, ya kan, ya mereka-mereka ini kalau hidup di zaman Nabi ya pasti ada di kelompoknya Abu Jahal Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Jahal Abu Lahab itu tidak mau menggunakan logikanya untuk menyikapi pernyataan-pernyataan Rasulullah. Wah, Tapi mereka lebih ya ketergantungan kepada siapa? Lebih ketergantungan kepada tradisi yang mengakar di situ. Tradisi jahiliyah gitu loh. Bayangkan kan? Coba ketika Nabi Muhammad itu dipanggil oleh pamannya, ya kan? Kemudian dia datang ke rumah pamannya, Abu Thalib. Lalu ternyata di situ itu ada Abul Hakam dan Abu Jahal itu. Abu Hakam ini kan Abu Abu Jahal. Terus kemudian Abu Lahab pamannya. Terus apa kata mereka? Muhammad, kalau kamu ya berdakwah ini tujuannya hanya untuk mengumpulkan harta,
kami akan berikan semua harta Quraisy ini kepada kamu, asal kamu berhenti. Tapi, kalau kamu tujuannya hanya untuk mencari perempuan, saya akan kumpulkan perempuan-perempuan tercantik dari bangsawan Quraisy ini, aku serahkan sama kamu semua, untuk kamu nikahi. Atau kamu ingin menjadi raja, oke, kami akan daulat kamu sebagai raja bagi bangsa Quraisy, asal kamu berhenti dari dakwah kamu. Apa kata Nabi? Paman, seandainya matahari engkau letakkan di tangan kananku dan rembulan engkau letakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mendakwahkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wah. Nah, jadi kebenaran itu tidak akan bisa dihentikan oleh apapun, gitu loh. Apalagi kalau yang membawa kebenaran itu memang betul-betul orang yang dipilih oleh Allah. Nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Mau kamu hancurkan nama baiknya, ya kan? Mau kamu ganggu keluarganya, mau kamu iming-imingi dengan harta benda dan lain sebagainya, nggak akan terpengaruh mereka. Karena apa? Karena di hati mereka itu memiliki rasa tanggung jawab di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Gitu. Insya Allah. Naik bakso Bang Zali, naik kantor narasi saya kalau mampu. Bang Roni, kalau lagi makan di mute aja Bang Roni, biar gak rusak. Siap, siap, siap. Iya, lagi nyemil Bang Roni. Ini sulit. Betapapun mereka itu berupaya, ya kita contoh aja coba. Nabi itu ketika menyampaikan kebenaran dari wahyunya Allah itu, beliau tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Tidak pernah. Tapi justru orang-orang yang tidak sepakat dengan Nabi, mereka selalu menghina Nabi, memfitnah Nabi itu dukun, penyihir, ya kan? Macam-macam fitnahnya itu. Sampai ya kan, istri Nabi itu dianggap berselingkuh dari Nabi. Itu kan kerjaan orang-orang munafik. Bayangkan. Nah, perkara-perkara itu terjadi sekarang. Bukannya mereka itu mengkanter narasi protesis itu dengan argumentasi ilmiah, tapi mereka melontarkan fitnah. Kalau nggak percaya sampean, tuh lihat aja. Ada nggak narasi ilmiahnya mereka? Nggak ada. Semua caci maki. Ditanya kitabnya apa, ininya apa, wah caci maki semua. Iya, ini kan seenggak-enggaknya belum ketemu Dajjal yang benar, Gus. Gimana kalau ketemu Dajjal gitu? Kemana Belum. iman-iman itu gitu? Belum. Allahu Akbar. Udah bakso Bang Zali, kamu naik ke sini, ya kan? Kamu naik ke sini. Kalau kamu tetap tapping-tapping seperti itu, saya naikkan tidak mau, saya blokir kamu. Karena saya tidak perlu orang seperti kamu. Orang ngomong apa, tappingnya kemana, gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana Ki Haji ini? Udah jam berapa ini? Apaan itu ini? Mana Ki Haji? Waktu di zaman saya baba aja. Ya? Iya, waktu ceritanya saya baba aja pada kufur Oh, yang semuanya. Apalagi India itu ketemu Dajjal, guys. Iya, India itu ya? Iya, iya. betul. Saya Ini bawa ketemu India. Balwi satu aja. Modelnya udah macem-macem. Gimana ketemu saya baba. Iya. Ngaku Tuhan mati di kamar mandi. Aduh, itu ini orang paling. Gus, gimana ya caranya untuk mengusir Pak Alawi di Indonesia? Oh ya, enggak tahu Pak, saya itu urusan mereka. Karena akar rumput mulai akar rumput eh, warga Nahdien mulai akar rumput itu mulai resah dengan keadaan Pak Alawi, Gus. Yang enggak perlu Ini diusir kalau Pak, ngapain menyampaikan diusir? ke presiden, menyampaikan ke siapa? Kalau ke NU, seharusnya yang punya hak di NU itu siapa? Ya ngapain mau Wong diusir itu ngapain? Surya Mau NU diusir itu sekarang ngapain? aja Mau diusir itu ngapain gitu loh. dikembalikan ke Yaman. Nah, iya Karena dasar akar rumput hukum, mulai dasar resah, Gus. Karena begini loh Pak, begini Pak. Kalau mau berpikir secara logis itu, kalau memang tidak suka dengan kalangan mereka, ya jangan diundang. Itu. Jangan dikasih panggung. Selesai sudah. sudah mulai kalau di MWC tempat saya sudah mulai, Gus. Sudah Ya mulai sudah, jadi bertahap. nggak usah berpikir yang terlalu jauh seperti itu. Itu kan urusan negara ya. Kalau negara merasa terganggu dengan Nggak siapapun, usah dikasih panggung sudah. Kalau di MWC saya sudah tidak ada panggung. ya sudah itu udah pertahankan aja itu gitu. Nggak usah berpikir untuk mengusir mereka. Siapa kita mau mengusir mereka itu? Kita ini kan Sudah. umat kita ini kan umatnya Banyak Nabi yang resah Muhammad. dengan ajaran-ajaran mereka itu. Nah iya sampean ini kan umatnya Nabi Betul. Muhammad. Pernah nggak Nabi Muhammad itu ngusir orang? Nggak pernah kan? Tidak. Ya sudah. Bahkan Nabi Muhammad aja itu ketika Tidak Fathul pernah Makkah. sama sekali. Nah iya kok sampean berpikir melampaui Nabi Muhammad itu gimana? Orang-orang jalur bawah itu, Gus, akar rumput misalnya begitu. Merusak Ya paham sampai Ahlussunnah wal Jamaah, merusak paham kebinekaan, iya begitu. paham. Kita itu Sudah paham. Cuma mulai tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah gabung sama Surya MWCNU, Gus. Soal Pak Nah, Alawi begini loh. disinggung. Begini loh. Dalam dalam I- apa namanya? Dalam mengambil keputusan itu kita harus meneladani
baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak pernah ngusir-ngusir orang, tidak pernah, tidak pernah. Kalau nggak cocok dengan orangnya, nggak setuju dengan pemahaman dan ajarannya, ya jangan dikasih panggung. Selesai sudah. Buktinya Nabi Muhammad itu ketika Fathul Makkah, begitu nyampe di Makkah, Nabi tidak mengusir itu orang-orang Quraisy yang dulu mengusir Nabi. Nabi diusir ke Madinah. Tapi begitu Nabi kembali ke Makkah, di Fathul Makkah, Nabi tidak mengusir siapapun di situ. Gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu jauh ke sana. Kita ini kan bukan kaum jahiliyah, jangan seperti mereka gitu. Apalagi begini, apalagi dunia ini diciptakan itu untuk anak cucu Adam. Mbak Alawi ini kan manusia, berarti kan anak cucu Adam. Berarti mereka punya hak tinggal, gitu loh. Dan itu jangan Anda lupakan prinsip itu, gitu. Leres Gus, leres. Gitu. Berarti tidak usah dikasih panggung dan tidak usah diberi kesempatan, diundang Iya. saja. Diundang pun jangan, ngapain? Ngapain? Kadang diundang itu Gus, kadang diundang itu minta di depan duduknya itu kalau diundang itu. Nah iya kan sampean ini aneh. Tadi bahasanya mau ngusir, sekarang mau ngundang. Gimana sampean ini? Rata-rata itu masih bimbang Gus. Sebagian masih bimbang, sebagian sudah nggak pernah ngundang mereka. Ya bimbang itu biarin aja kalau bimbang. Lama-lama kan nanti hilang kebimbangannya itu. Siap. Silubah biasa itu. Mereka kan tukang framing. Mereka itu tukang framing mereka. Tukang framing dan tukang ngeklaim. Wong kita itu dari dulu ya, dari dulu kita itu. Ada orang Cina, ada orang Arab, ada orang Eropa datang ke sini itu leluhur-leluhur kita nggak pernah mengusir mereka, nggak pernah. Dibiarin sama leluhur kita. Yang penting kamu jangan sok jagoan di sini, gitu loh. Itu. Mantap, Gus. Iya. Ya ibaratnya kan begini kan, kita ini umatnya Nabi kan. Ada tamu datang ya kita hormati. Yang penting tamu itu jangan mengklaim bahwasanya rumah yang mereka datangi itu diklaim sebagai rumahnya mereka apa kence mau deh ya gitu loh. Saya nggak tahu, Pak kok ngaku kan gitu. Ya, selama mereka bertamu ya kita hormati, kita layani, kita hidangkan makanan, minuman kan begitu. Orang disuruh naik kamu itu gaji malah telepon naik sini. Nggak live gimana orang aku udah live.
Halo. Nah iya ini saya live ini, sampai tak telepon dari laptop. Saya live pakai HP. Kok malah telepon saya di HP sampean. Ayo. Ditungguin sama orang-orang ini. Ya, ya. Ya. Saya telepon Ki Haji lewat laptop, saya telepon. Aduh ya Allah. Nah ini dia orangnya, ini datang ini orangnya. Ayo naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku yang ada di atas, yang ada di bawah? Alhamdulillah syarah. Mudah-mudahan tetap Halo. semangat Amin, amin, untuk amin. menyampaikan Kabarnya dan saya, mendukung. Semangat terus itu. Alhamdulillah. Luar biasa baik. kalau kabarnya saya itu gini Ki Haji. Pengen ku sici. Malam ini masyhur ya Gus? Sahih masyhur ya? Sudah? Ya, Sahih Masyhur. Belum dimulai ini, nunggu sampean ini. Ya. Monggo Alhamdulillah, teman-teman Pak. yang mau naik Semua. silakan. Ini kiainya sudah datang ini. Mm-mm. Ini kiainya sudah datang Kireng Gunung ini. Terima kasih berkah barokah selalu Humaira. Amin, 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 amin. Amin. Mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang Amin. berlipat-lipat oleh Allah. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Humaira plus Humaira plus. Assalamualaikum Gus. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur, diluaskan rezekinya, dilancarkan segala urusannya untuk yang punya akun amin. Humaira Plus. Ini menjadi support kita untuk menguatkan room ini Gus, hampir tiap malam beliau. Iya, iya betul. Betul. Hampir tiap malam. Waalaikumsalam Mas Roy. Gimana kabarnya Mas Roy? Masya Allah. Berkah selalu. Ini sudah ngumpul para kiai ini. Kiai Renggunung, Kiai Toha, semuanya, Kiai Miftah. Ini Gus Miftah ya? Yang di atas saya ini. Rois. Kawi. Rois. Namanya sama, namanya. Namanya sama. Ngapunten tak kirain Gus Miftah itu. Ini ST. orangnya teman-teman. Ini orangnya teman-teman. On cam teman-teman, orangnya Waduh. teman-teman. Itu stylenya tahun 80 90-an tuh, belah tengah tuh rambutnya tuh. Ustadz ini. Seperti Andy Lau zaman dulu itu. Siapa yang Lora. Kalau saya ini Lora. Oh Lora ya. Lora Miftahuddin ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa tadi deh? Ini nasab Halaman 25. Halaman 25 24. 24 25 ya. Sekarang 24 Gus. Iya. Sekarang 24 akan menerangkan masalah 24 Gus. Potong-potan. Mentang-mentang Mas Toha di Jawa, di Surabaya, Pak bilang 24. Astagfirullahaladzim. Minggu lidah minazim. Maksudnya gimana Gus? Dancing Inward. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang sampean di Jawa, terus dia bilang Masyaroni. Siapa aja yang mau naik ini ya? Kok saya Enggak, nggak bisa? kemarin itu kan eh,
Sak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dancing and mood kita selalu sambil ngopi dan ngerokok. Jadi NU itu ya begitu. Ngopi lan ngudut. NU, ngopi lan ngudut. No, kalau Dancing in Moon ini selalu bergulat dengan AI-nya itu Hmm. di laptopnya itu. Ini tadi bicara Komputernya. NU ya, udut ya. Kita itu perokok kok masih dibilang Wahabi. Ya kan gini, mereka itu tidak punya narasi yang argumentatif. Ya kan? Itu mau nuduh kita Syiah awalnya, ternyata ulama Syiah Mahdi Rojai dari Iran mendukung nasab mereka. Ya kan? Jadi nggak mungkin lagi dong menuduh kita Syiah. Gitu. Akhirnya menuduh kita Wahabi, itu pun terpaksa walaupun kita ini perokok semua. Iya, kadang-kala saya bingung. Saya Coba sulit mana ada orang waras, Wahabi ngerokok, orang Wahabi karaokean, kan nggak ada. sering menemukan dari itu nggak ada yang waras. Saya belum menemukan yang waras gitu. Tapi orang Wahabi itu senengnya jenggotan loh, Gus. Ya, iya. Ya saya jenggotan loh. Sampean Jangan jenggotan. saya konten lah. Jangan bawa-bawa jenggot, soalnya banyak yang jenggotan di sini loh. Itu Jenggotan ya, tidak masuk kategori Nan- itu. Nanti si berisik marah lagi. Dulu kan marah gara-gara jenggot. Nanti marah lagi dia. Masya Allah, Apa Gus isinya cuma bisanya marah-marah Gus. arsitek Nah, engineer. iya. Masya Allah, barakallah. Mas Dancing, mudah-mudahan berkah selalu. Di sela-sela kesibukan Anda masih menyempatkan diri untuk ikut bersama kami nih. Itu bagaimana kita kupas dulu sebelum dimulai pembacaan masalah apa namanya musbit dan manfi itu. Itu kok lacang kencangan cang saya. Ya sama tuan. Ya nanti malam saya bikinkan Yai, sabar Yai. Iya, sok-sok Memang- tahu dia. Memang mau nembak kekiran kompo itu biasa Yai. Emang mbak dari mana dia? Ya kan nenek kan Pangeran Musarrif itu. Ih, jangan binin lah. Taruh orang Nah, iya kan kompoi. Kompoi mantok kompoi. Mantok Enggak kompoi kok. Mas Toha. Enggak gini loh Gus. Seharusnya dia tuh tahu posisi gitu loh. Udahlah, urusan ceramah dia ceramah aja sesuai karakter, sesuai circle gitu kan. Udah ceramah, kalau mau ngelucu, nggak usah kalau tidak mempunyai kualitas dan kapasitas di dalam polemik nasab yang berhubungan dengan apa namanya diskusi tentang disiplin ilmu nasab, nggak usah lah pakai kaidah fikih, dan itu pun tidak dilanjutkan itu kaidahnya itu hanya Itu, Yai, separuh-separuh buka, yang coba. diambil hanya Yai, sampean buka Muqaddimat itu halaman 84 itu. Yai. Nah, 84 apa 83 ini ya? ya udahlah baca aja sih sampean Gus, saya malas untuk buka ini. Enggak, maksudnya itu biar ditandai sama sampean gitu loh. Halaman 84 nomor urut 19. Al-musbitu muqaddamun 'alal manfi. Ya, yang mengisbat itu didahulukan atas yang menafikan. Wa khassatan fi halatin nafyi bila dalilin sahihin. Nah, kaidah ini khusus ya fi halatin nafi, di mana orang yang menafikan itu dalam keadaan bila dalilin sahihin, tanpa membawa dalil yang sahih. Tuh. Nah, di dalam apa namanya wa adamul isbati la yakni isbatul adam.
tidak adanya yang mengisbat itu bukan berarti pengisbatan yang tidak ada, gitu loh. Wa nafyun nafyi isbatun, dan menafikan sesuatu yang tidak ada, mentiadakan sesuatu yang tidak ada, itu namanya isbat, gitu loh. Jadi isbat itu, teman-teman ya, ada isbat nasab, bahwasanya nasab ini sahih, diisbat sahih. Ada yang diisbat masyhur, ada yang diisbat makbul, ada yang diisbat dhaif, ada yang diisbat mardud, gitu loh. Gitu. Nah, yang mengisbat ini didahulukan apabila dia itu membawa dalil-dalil yang sahih daripada orang yang menolak isbat tersebut tanpa membawa dalil sahih. Nah, supaya sampean paham semua, isbat itu apa? Menetapkan. Nah, ulama nasab ini menetapkan nasab ini pada derajat apa? Sahih kah? Makbul kah? Masyhur kah? Atau mardud? Yang mana yang diisbat terhadap nasab ini? Kan begitu. Begitu loh teman-teman. Nah, dia itu tidak memahami konteksnya. Jadi yang dia baca itu hanya teksnya saja. Itu. Nah, itu dipertegas di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. At-ta'nul mufassar muqaddamun ala isbatil mujmal. Itu. Jadi kalau isbat itu lawannya ta'an, bukan nafi. Ini kan lawannya nafi nih, al-musbit muqaddamun alal manfi. Yang menetapkan keberadaannya itu lebih didahulukan atas orang yang mentiadakan keberadaannya. Gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan lawan kata daripada ta'an ini. Bukan membicarakan ta'an dengan isbat, bukan. Dia tuh nggak ngerti dia tuh, perlu ngaji lagi itu. Makanya kalau mubaligh itu jangan bicara hukum gitu loh. Begitu, teman-teman. Jadi orang yang menetapkan berdasarkan dalil yang sahih itu lebih didahulukan, diutamakan bagi orang yang mentiadakan ketetapan tersebut tanpa membawa dalil yang sahih. Itu dia. Dalam kitab Muqaddimat fi ilmin nasab halaman 84 nomor urut ke-19 kaidahnya. Gitu. Iya, iya. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab Al-Kafi Al-Muntakhab, itu ada pembahasannya itu. Apa namanya? Tentang masalah al-itsba' at-ta'nul mufassar muqaddamun ala itsbatil mujmal. Jadi orang yang membatalkan nasab al-mufassar dengan membawa perincian dalil sebab dan argumentasinya itu lebih didahulukan daripada orang yang menetapkan nasab tersebut dengan dalil yang mujmal, dalil yang global, tidak terperinci gitu loh. Mana ya? Saya cari dulu teman-teman. Itu dalam kitab Al-Kafi itu. Tapi kalau dikaji pelan-pelan ini kena semua ini. Karena Al-Kafi ini memperbandingkan antara kaidah-kaidah nasab dengan kaidah fikih dan kaidah ilmu hadis gitu. Keserupaannya di mana, perbedaannya di mana itu dijelaskan semua sampai ke belakang ini.
Ini ada pembahasan ini ikhtilaful madzahib fi adalati ba'dir rawati fil hadits wan nasabi. Tuh, perbedaan ulama-ulama antar mazhab di dalam membahas tentang kepakaran sebagian para periwayat hadis dan nasab. Gitu. Nah, kalau kepakaran dalam ilmu hadis ditinjau dari apanya, kalau nasab apanya gitu. Nah, ini at-ta'nul mufassar huwa at-ta'nu fi nasabin muayyanin ma'a tawdihi sababi ta'ni. Ya. Yang disebut dengan ta'an al-mufassar itu adalah mento'an di dalam sebuah nasab muayyanin yang tertentu. Ma'a tawdihi sababi ta'ni, dengan menjelaskan sebab-sebab pembatalannya. Itu. Misal nasabu fulanin ila alan batilun li'annana ma'alimna fi waladi alan ibnan ismuhu fulan. Nah, itu contoh itu. Nasabnya fulan kepada alan ini batil. Kenapa? Karena kami telah mengetahui bahwasanya putranya alan itu ya namanya fulan. Gitu loh. Au qauluhum nasabu bani fulan ila ali baitin ila alil bait batilun li'annahum la yashtaharu bihi bal ishtaharu binasabin akhar ila ihda qabailil a'rab. Atau mereka berkata nasabnya bani fulan ini tidak bersambung kepada alul bait, batil nasabnya. Kenapa? Karena mereka tidak masyhur nasabnya itu bersambung kepada alul bait. Akan tetapi mereka lebih masyhur nasabnya itu bersambung kepada yang lainnya dari beberapa suku-suku Arab gitu. Itu contoh itu. Gitu loh. Nah, wa aslu hadzal mustalah fi ilmi hadis, dan asal daripada istilah ini itu di dalam ilmu hadis. Qauluhum al-jarhul mufassar fi rawatil hadis gitu loh. Nah, jadi ilmu nasab ini ya itu mengadopsi istilah yang ada di dalam ilmu hadis. Seperti al-jarhul mufassar cuman digunakan at-ta'nul mufassar dalam ilmu nasab. Begitu teman-teman. Nah, ini at-ta'nul mufassar itu pada halaman 90 ya Ji. Pada halaman 90 itu ada bab at-ta'nul mufassar muqaddamun 'alal itsbatil mujmal. Itu ya. Membatalkan sebuah nasab dengan perincian sebab musababnya itu lebih diutamakan atas pengisbatan al-mujmal secara global gitu. Wa aslu hadhil qa'idah indal muhadditsina bi annal jarh al-mufassar fi rawati muqaddamun ala ta'dilil mujmal. Ai ghairil mufassar. Jadi asal daripada kaidah ini itu menurut ulama muhaddisin bahwasanya ya memberikan kritik secara terperinci di dalam sanad periwayatan sebuah hadis itu lebih diutamakan daripada orang yang mentakdil secara mujmal itu dalam ilmu hadis. Idza sadara al-jarhu min 'arifin bi usulit tarjih, apabila ya cacat di dalam sebuah hadis itu telah diketahui bi usulit tajrih ya dengan dasar-dasar dengan asal usul atau kaidah-kaidah jarh wa ta'dil gitu loh teman-teman. Wa fil ansab, dan di dalam ilmu nasab, fa inna ta'nal mufassar bin nasabi minan nasabatil muttaqini al ba'idi anil hawa muqaddamun 'alal isbadil mujmal min nadhirihi in istawiya fil ilmi bihali hadzal nasab gitu loh. Wa min thamma yubna 'ala hadzal amr halatun mukhtalifatun.
tarji'u ila tafsiri darajati thubutin nasab allati takallamna 'alaiha. Gitu loh. Dan dari sana maka terbangunlah atas perkara ini beberapa situasi kondisi yang berbeda-beda. Yang mana itu merujuk kepada perincian derajat tetapnya sebuah nasab, ya. Nah kan malam ini kita bahas itu dulu, dari mulai nasab soheh. Nasab soheh itu dibagi menjadi berapa, kan begitu. Nah itu dilihat derajatnya itu. Allati takallamna 'alaiha, yang telah kami bicarakan atas perincian daripada derajatul hadis yang kita bicarakan malam hari ini. Nah, kemudian wa kamitsali in kana sahibun nasab aqamal bayyinata syar'iyyatah. Ya. Seperti contoh apabila seorang pemilik nasab itu telah memberikan, ya, bukti syar'i, wa kana ta'lul mufassar mimma la yabtulun nasabah bil qat'i, maka orang yang membatalkan nasab itu secara terperinci sebab musababnya, ya, mimma itu termasuk to'an la yabtulun nasab, yang tidak bisa membatalkan nasab tersebut bil qat'i secara pasti. Fahadha yundaraju domanun nasab al makbul, dan ini, ya, berkaitan dengan tanggungan nasab yang diterima, yaitu nasab makbul. Nasab makbul itu kan ada yang mento'an, ada yang mengisbat. Nah kemudian derajatnya dalil yang dibawa oleh orang yang mengisbat dengan yang mento'an itu mustawiyan, sama kuat gitu. Walladzi na'udduhu adna darajati sahih, dan yang mana nasab makbul ini itu termasuk, ya, paling rendahnya derajat nasab sahih. Jadi ada sahih, ada sahih masyhur, ya, mutawatir, kemudian sahih masyhur, kemudian makbul. Nah, di antara derajat nasab sahih yang paling rendah itu adalah nasab makbul. Itu teman-teman. Nah, cuman dalam bab ini saya ingin menegaskan kepada pertanyaannya kayak tadi, itu salah. Yang benar itu ta'nul mufassar muqaddamun 'alal itsbatil mujmal. Nah, para alim ulama yang dikatakan telah mengisbat nasabnya Ba'alawi, mereka itu mengisbat secara mujmal. Nah, sementara yang membatalkan nasab Ba'alawi itu masuk kategori at-ta'nul mufassar. Kan begitu, karena perinciannya jelas gitu. Begitu ya, teman-teman. Oke, siap. Jadi kesimpulannya Gus, ya, yang selama ini digadang-gadangkan oleh para muhibbin dan para habib, bahwa nasab mereka ini itsbat bi ijma'il ulama, itu isbat secara ijma' Mujmal. itu, iya, secara Mujmal. mujmal. Iya, secara mujmal. Bukan Nah, secara sedangkan- mujmal. Iya. Ketika mereka mengatakan nasabnya Ba'alawi itu telah terisbat bil ijma', ya kan? Itu masuk kategori isbat al-mujmal. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita tanya, loh, Yusuf bin Ismail Nabhani ini kok mengatakan min as-sahih nasab min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaban? Apa dasarnya? Terus mereka mengatakan, ya nggak tahu karena nggak dijelaskan oleh beliau. Ya berarti mujmal. Ya. Karena nggak terperinci gitu loh. Apakah Gitu. boleh dikatakan jalan pintas itu, ya, untuk tidak untuk tidak ribet gitu mereka ini? Yang enggak Kiai. Sesuatu kebenaran itu tidak pernah ribet dan nggak repot, Kiai. Yang repot itu adalah ketika kebohongan dikemas dengan kemasan kebenaran, itu yang membuat ribet dan repot. Gitu loh. Ya, masalahnya Ya, kan Gus, selama ini mereka ini kan selalu berpegang teguh kepada bi ijma'il ulama. Artinya isbat secara mujmal terus. Nggak usah ribet kata mereka.
Kalian tidak percaya ya silahkan, percaya ya silahkan. Yang penting kami titik nasab alawi itu sahih secara ijma ulama. Nah, itu kan narasi yang pintas banget, simple banget, akan tetapi di dalamnya itu ada pertanyaan besar gitu kan. Loh, kok bisa? Hanya melalui ijmal itu kok bisa? Hanya melalui ijma kok bisa? Itsbat bil mujmal itu kok bisa? Nah, sedangkan kita ini kan mencari benang merah atau titik temu yang konkret di dalam mengkritisi atau menanyakan masalah nasabnya mereka yang selama ini mereka selalu mengagung-agungkan, selalu menggaung-gaungkan bahwa hanya kelompok mereka lah yang paling superior gitu. Nah, kemudian setelah kita tracking, setelah kita tanya, setelah kita teliti dan kita mereka simple jawabannya bi ijma'il ulama, artinya itsbat secara mujmal. Sedangkan kita kan secara mufassar kan begitu, secara rinci dan detail dari segala aspek atau kaidah ilmu nasab, kemudian metodologi, kemudian kaifiyat dan sebagainya. Kita ini sudah menjelajahi gitu loh. Dan mereka tidak mudeng-mudeng, bahkan terlalu cenderung selalu memframing bahwa mukimat ini dan itu, ini dan itu dari kalangan mereka ini. Nah, saya bertanya Gus, apakah mereka ini yang kemudian saya tidak mengkritisi masalah fiti ataupun pernyataan secara tekstual, baik secara tekstual maupun secara narasi. Saya tidak menanyakan itu. Apakah mereka ketika mengatakan seperti ini, seperti itu tentang kita-kita yang selalu berlandaskan terhadap disiplin keilmuan yang konteksnya adalah ilmu nasab, apakah mereka sudah membaca semua kira-kira, baik dari yang paling alim sampai yang paling bodoh? Kira-kira mereka sudah membaca enggak dari seluruh fan ataupun disiplin ilmu nasab ini? Itu. Ya, mereka itu tidak pernah membaca secara komprehensif, Kiai. Cuma makanya mereka itu kalau berargumentasi itu selalu loncat sana loncat sini. Iya. Lari ke hadis, lari ke fikih, ya gitu. Iya. Lari ke gramatika bahasa gitu. Nah, seperti itu. Itu karena apa? Itu justru menunjukkan lemahnya mereka di bidang literasi keilmuan nasab. Sepenting itu gini, Kiai. Pengen ku siji nyanding kue selawase bakal ilang mergo kue sing tak sayang gitu. Asik, jos. Saya heran Gus, ketika kembali ya ke tema. Mulai mohon maaf nih, saya tidak bermaksud untuk berkata kasar, enggak. Mulai dari yang bangkotan sampai yang paling bocil, ya. Bangkotan. Iya. Mereka ini rata-ratanya udah, kami semakin mencintai Habib, ulama dan Habib semakin mencintai ulama dan Habib, semakin bersinar. Kalian semakin membenci Habib, semakin bersinar. Mulai dari yang bangkotan sampai yang paling bocil sekalipun. Itu belum lagi kata-kata narasi-narasi yang kotor atau yang mengarah kepada fisik dan sebagainya itu. Ini kok semuanya narasinya seperti ini? Apakah mereka tidak punya tidak punya manuver di dalam keilmuan gitu? Coba manuver dikit tentang keilmuan gitu. Walaupun terkadang manuvernya itu jauh, yakni kias ma'al farik kebanyakan itu. Apa yang kita bicarakan mereka kemana gitu? Kena virus sampean, Kiai. Apa? Yakni kena virus ya. Kena virus dia. Mana saya yang bilang yakni dari tadi nggak ada. Oh, tanya sama teman-teman nih. Ayo teman-teman, bilang yakni nggak tadi itu? Ayo jawab, jujur. Sungguh terlalu. Terlalu. Lah iya, coba lihat ya. Saya tuh kan sering scroll gitu kan.